Hotman Paris jatuh sakit, absen cuap-cuap ke publik, sang seterus Firdaus Oibowo makin laris manis. Undangan demi undangan sebagai bintang tamu makin mengalir deras. Firdaus kian populer. Lantas, ketika Firdaus merasa sudah terbang tinggi, bahkan melampaui Hotman yang memang sudah tenar dari dulu, Hotman nampak tak terima. Sang pengacara nyentrik itu kembali lancarkan serangan dengan sindiran tajam lagi menohok. Pria Firdaus yang mengaku orang kaya, tapi minta honor bahkan nasi bungkus ketika tampil sebagai bintang tamu di konten YouTube milik Rudy Salim. Lindu, hari ini tanggal 1 Maret 2025, saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang si Raja Uranium dan tim datang bikin konten ke tempatnya, ke tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan. Podcast kalau dibayar 6,5 juta atau 6 juta dengan makanan yang berserak, itu udah paling top. Saya bilang sama kalian, podcast itu udah lumayan top. Saya pernah dibayar 15 juta oleh YouTuber sekali podcast. Itu udah paling top, Pak. Podcastan itu 6 juta atau 8 juta gitu. Jadi kalau Hotman bilang, wah kecil sekali, lebih besar gaji staf saya, supir saya. Mana ada sih podcast yang di atas itu? Jangan disamakan dengan supir yang gajinya sebulan 6 juta. Itu namanya pelecehan terhadap supir. Minta duit 6 juta. Bukan 6 juta. Saya minta Rudy Salim 25 juta. Ya, 25 juta minimal 15. Tapi mereka mampunya 6 juta. Karena saya bilang saya gak mau dibayar murah. Yang kedua, memang saya mau beli Lamborghini. Memang saya mau beli Ferrari. Wajar dong, sekalian podcast, sekalian saya nyari Lamborghini dan Ferrari. Tak salah tentu saja. Tapi, haruskah pengacara tajir sekelas Firdaus yang mengaku punya gunung uranium, bahkan punya gunung di kawasan Parung Bogor, masih minta honor? Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta. Sama dengan supir gua. Lu ngomong triliunan, nggak sejawat lo. Nggak sejajar, lu ngomongin triliunan. Masalah triliunan, miliaran, ya beli mobil puluhan miliar. Tapi lu ngomongin 6 juta. Urusan gue sama Rudy Salim. Kenapa lu yang kepo? Wajar lah, yang namanya narasumber meminta operasional itu wajar. Ya kan, dia mau YouTube-nya naik, ya kan, tayangannya misalnya. Ya wajar dong gue punya angka. Sama seperti orang yang nyuruh gue jadi endorse atau iklan. Begitu Hotman ya. Lo kayak orang baru di dunia ini. Ketika perbincangan perihal gunung uranium miliknya makin ramai, Firdaus tegas mengelak. Ia malah tuding Hotman yang gencar menyerang sedang cari panggung. Mentang-mentang gue ini viral, jangan cari panggung di kasus gue Hotman ya. Hotman Paris, tobat lu. Lu bahas masalah receh 6 juta. Buat apa 6 juta? Dan lu bilang-bilang hoak lagi. Bilang-bilang gue bos gunung uranium. Yang ngaku bos gunung uranium siapa Hotman? Hah? Belajar lagi. Lu isi dengan otak yang bersih, jernih, jangan kotor. Gue nggak pernah gue bilang nih punya gunung uranium. Ya, jangan fitnah lu Hotman Paris. Ya, itu tobat. Ini omongan gue nih. Ya sekian kalinya tobat. Nggak percaya lu, tobat dah. Percaya sama gue. Kalau nggak apes lu. Benarkah demikian? Ataukah ini cuma cuap-cuap untuk sensasi semata? Kalau waktu itu kan saya ditanya oleh wartawan, bang katanya abang punya gunung. Iya punya, saya bilang gitu. Kebetulan saya lagi nggak bawa data, gitu. Abang bohong lah. Jangankan gunung Parung, gunung uranium menjadi turunan gue punya, saya bilang gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya jelaskan bahwa gunung yang ada di Bima itu mengandung uranium menurut ahli geologi. Menurut ahli geologi ya. Oke, nah itu kan uranium itu salah satu bahan utama buat bom nuklir. Bom nuklir ya. Bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi itu menurut ahli geologi ada 2 juta metrik ton dan itu sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Ada 2 juta metrik ton. Sudah diumumkan juga. Sudah diumumkan. Yang mananya itu tanah Bang Firdaus. Bukan tanah. Jadi Kesultanan Bima itu kan dulu punya verponding. Eginom, tanah itu atas nama kakek buyut saya, Sultan Bima, gitu loh. Jadi dicatat di dalam Eginom Verponding itu keluarga besar saya yang punya Sultan. Tapi kan kami nggak mungkin rakyat kami usir kan gitu. Jadi mereka ya udahlah, sekarang udah sesuai dengan dinamikanya. Jadi kami nggak pernah mau pusing. Yang penting di situ ada PT bekerja sama dengan pemerintah pusat mengelola tambang emas itu yang ada uraniumnya gitu. Gitu.
Bisnis banyak. Waduh, nggak ngerti lagi. Tapi nggak punya gunung ya. Pengacara kasus-kasus luar negeri. Wih, mantap. Hartanya banyak. Yoin. Tapi kurang satu. Apa? Dia nggak punya uranium. Satu kecamatan itu mengandung 2 juta metrik ton. Kalau 2 juta metrik ton diakumulatif kemarin 540 triliun, 590 triliun gitu. Kalau emasnya saja. Tapi kalau uranium 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Iya. Jadi 590 triliun dikali 1000. Itu bisa ngasih makan orang sedunia satu kecamatan doang. Satu dunia bisa kasih makan. Iya. Saya jadi bingung nih. Ya, oke. Jadi kalau semua kecamatan digali uraniumnya, Iya. ya itu jadi 1000 tahun bisa ngasih makan orang sedunia. 1000 tahun bisa kasih makan. Iya, kalau itu uranium benar ya sesuai dengan apa yang diumumkan oleh ahli geologi. Tak hanya punya gunung uranium serta emas, Firdaus pun perlihatkan bukti perihal status kepemilikan gunung di Parung yang katanya sedang dalam proses jual beli yang harganya mencapai 1 triliun rupiah. Jika ini benar adanya, mengapa Firdaus masih warawiri sebagai bintang tamu dengan honor tak seberapa itu? Saya tadi ngeliat ini kayak tertarik di sini. Tertarik Lamborghini Urus 10 Iya. miliar itu harganya. Ya ini kayak tertarik. Kok murah banget sih? Oh, murah banget ya? Ini kayak tertarik. Kok murah banget sih? Oh, murah banget ya? Murah deh. Ini berapa? Yang ini 9,5 miliar. Iya. Ini deh Bang, mau nggak semua mobil yang ada di showroom ditukar sama setengah gunung di Parung itu Abang punya kan katanya? Kalau setengah gunung itu saya rugi. Oh, rugi. Rugi karena ini malam ini yang mau beli 1000 hektar itu harganya 1 triliun. Malam ini. Iya, tuh. malam ini mau pertemuan. Malam ini mau Ya, pertemuan. dengan orang luar yang mau beli. Orang luar 1000 maksudnya hektar. luar angkasa, Orang luar luar negeri mau investasi ya. Oh, mau investasi. Bukan planet Mars tapi luar. Oke, iya. Oke. Iya. Nah, beneran punya Gunung Parung dan uranium. Beneran. Itu gimana? Dan siap disidangkan di depan Istana Presiden. Ya. Akte ahli waris ini. Akte Ini ahli dari waris. siapa untuk siapa? Dari moyangnya beliau namanya Raden Prabu Ngabeawan ke anak cucunya yang bernama Bapak Komarudin Bahtiar dan Bapak A.F. Saifullah. Oke, hubungannya sama Bang Firdaus? Saya kuasa hukumnya. Kuasa Ini hukum. ahli waris yang minta Jadi tolong. bukan punya Bang Firdaus? dong? Separohnya punya saya. Karena dijanjikan kalau ini selesai buat Bang. Iya, apa? enggak, memang udah buat saya separohnya. Oh, udah ada gitu. PJH-nya ya. Udah ada Dan PJH. dinotariskan dia. Oh begitu. Ini dari awal tuh. Dari Wih, awal. Panjang banget nih. Iya, pokoknya semua tuh ahli waris ada berapa ratus orang tuh. Ahli waris ada berapa ratus orang? Iya, berapa ratus orang. Ini adalah gunung yang di Parung nih. Gunung di Parung tuh baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil. Iya, gunung tuh baru sebagian kecil. Dataran Parung tuh hampir semuanya sampai ke Kalisuren, sampai ke Citayam, sampai ke Oke. Gunung Sindur tuh ada.